Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajmain. Para jemaah, insyaallah kita bersyukur pada Allah, kepada Allah atas kebaikan yang Allah berikan pada kita semua. Alhamdulillah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Wa ma alaina illa al-balagul mubin. Dan tidak ada tugas bagi kami para rasul ini illa kecuali al-balagul mubin, cuma menyampaikan secara jelas, secara terang, nyata, dengan dalil, hujjah. Selebihnya itu tugas kalian mau menimbang, menolak. Karena rasul Pak tidak dituntut berapa pengikutnya, rasul tidak dituntut berapa orang yang taat, rasul tidak dibebani kewajiban berapa orang yang mau menerima, tidak. Tugasnya rasul itu adalah wa ma alaina illal balag. Tugas kami cuma sampaikan, tapi balagnya adalah balagul mubin. Ada mubinnya, jelas, nyata, hujahnya pakai jelas. Kalau ada ustaz ditolak karena memang dalilnya bermasalah, ajar, karena dia tidak pakai balagul mubin. Kalau ada orang tua ditolak sama anaknya, mungkin karena metode dan caranya tidak pas. Tapi ini sudah benar, tapi tetap ditolak. Tidak ada orang yang dituntut oleh Allah seperti Nabi Nuh, tidak dituntut. Nabi Soleh, Nabi Shu'aib, Nabi Ibrahim, Nabi Musa tidak dituntut kalau umatnya tidak mau beriman. Ya. Apa alasan kaumnya? Ini penolakan kedua, Pak. Kenapa ditolak para nabi, para rasul itu? Qalu inna tatayyarna bikum. Mereka mengatakan sesungguhnya kami mendapat tatayyar, kami mendapat sial. Apa sial yang dimaksud di sini? Sial bagi mereka adalah ditahannya nikmat dari langit berupa hujan. Menurut kisah para mufassirin, 3 tahun umat ini, Pak, tidak diberikan hujan. Nah, mereka gara-gara kamu datang, hujan tidak turun-turun. Kalau di zamannya Musa dengan Fir'aun, Pak, 8 kan yang turun hukuman. 8 yang turun. Semua tanaman yang ditanam tidak berbuah. Kalaupun berbuah, itu datangi hama. Tiba-tiba didatangi katak, tiba-tiba didatangi menjadi airnya berubah. Tiba-tiba berubah, datang makhluk-makhluk aneh dan ajaib masuk di rumah. Karena penolakan pada rasul. Ya. Mereka juga menganggap sial karena dengan didakwakannya seperti ini, lalu mereka diberikan ancaman, lalu mereka, saya ini disiksa nanti gara-gara kamu. Jadi selain duniawi mereka langsung dapatkan, dia anggap bahwa rasul-rasul itu membawa sial saja. Coba bayangkan, Pak, kalau ada orang bicara mai dianggap itu ustaz sial. Ya, kita bahas sedikit tatayur, Pak, ya. Sedikit tatayur di sini. Ya. Ya. Ini sering sekali kita ada perasaan menganggap tatayur. Apa ini tatayur, Pak? Apa itu tatayur? Kira-kira begini, ini maknanya, makna tatayur. Kata at-tiyarah atau tiyaratun, bentuk masdar dari kata tatayyarah.
tatayyara, ya. Sehingga kebiasaan ini, kata tatayyara ini, memandang nasib itu melalui burung-burung. Dari kata toir, toir itu burung. Nah, itu yang biasa terbang ke atas namanya toir. Kalau pesawat toirun, ta'irah. Jadi mengundi nasib mereka itu dengan burung-burung, ya. Dulu kalau ada orang baru lahir, diambilkan ayam. Kalau ayamnya terbang tinggi-tinggi, nasibnya baik. Kalau ada orang datang di neneknya, neneknya sudah siap ayam. Kalau ayamnya lari ke kanan, itu nasib mujur nanti ini anak. Tapi kalau dia ke kiri, nasib jelek. Kalau ayamnya tidak goyang-goyang, terlambat ke jodohnya datang. Nah, ini tatayur. Kalau ada bunyi cicak, 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 ya, cicak menikah, cicak tidak. Tokek lulus, tokek tidak, tokek lulus, tokek tidak, tokek tidak lulus. Dia tentukan lulusnya di tokek. Jadi tokeknya yang tentukan nasibnya. Ada biasa tengah malam burung apa lagi itu? Burung hantu. Ada orang mau meninggal itu. Nah, tanpa bunyi begitu juga ada orang meninggal. Kalau ada kucing lompat, kalau ada orang mati baru ada kucing lompat, hidup kembali. Bagus itu. Kalau perlu ambilkan kucing kalau ada orang mati, supaya bangun orang hidupnya, matinya. Ya, itu selalu dihentikan. Kalau goyang-goyang bulu mata, apa artinya itu? Ada orang yang mau sama kita. Nah, nenek-nenek goyang-goyangi matanya, berarti ada gadis yang mau sama dia. Iya. Kalau gatal-gatal ke tangan, mau dapat uang, ya. Padahal indrena yang penagih datang. Ini asal at-tiarah. Sehingga sering orang menganggap sial-sial itu karena at-tatayur, at-tiara namanya. Tolong Pak, ini dibuang yang begini, dibuang, ya. Jangko mopang, karena kalau mopang kok apa? Mati mamanu. Maka terpaksa dilompati kembali. Supaya tidak mati bapak. Ya, tidak boleh orang pergi kalau sementara makan. Karena nanti sial. Atau apa yang terjadi kalau orang makan baru pergi? Celaka. Kecelakaan. Tidak ada hubungannya. Kalau ini yang dipakai Pak, kalau ini yang dipakai, bapak susah pergi pengantin. Coba jangan pulang kau di pengantin, karena masih ada orang makan di dalam. Ya, jadi tidak pulang-pulang itu. Ya. Jadi ini ukuran sial-sial begini, ini termasuk bagian kesyirikan. Ya. Ada biasa kalau orang mau menikah, ada adiknya diambil kakaknya dilewati, tidak boleh, katanya sial ke kakaknya. Harus dibayar biasa dengan apa? Apa bayarannya? Biasa cincin apa? Cincin emas untuk supaya tidak sial bere. Sebenarnya itu mengobati lukanya karena laku adikku sebelum laku. Nah, itu saja. Ya. Nah, itu diobati itu. Sebenarnya kan jodoh tidak begitu Pak. Jodoh tidak memandang siapapun. Kalau orang tertarik sama adiknya, kakaknya belum mati. Ya. Apakah kematian juga harus begitu? Yang kau belum mati karena adikmu belum mati, kakaknya belum mati. Tidak kan? Itulah orang-orang Arab dahulu. Ya, jadi kalau ada yang masih begini-begini modelnya Pak, itu bagian dari tatayur namanya. Itu kesyirikan. Ya. Ini bentuk dan berbagai macam sekarang model-modelnya Pak. Ya, model-modelnya sudah demikian. Sikap Islam terhadap tatayur. Tatayur ini kebiasaan orang jahiliyah dulu, orang-orang jahil. Ya, ada kitab di situ Al-Masail Jahiliyah, 128 masalah jahiliyah dahulu. Salah satunya yang ada hari ini masih bersifat tatayur. Sedikit-sedikit menganggap sial, sedikit-sedikit menganggap sial, ya. Ya. Kalau ada orang mati
itu paling banyak dianggap sialnya. Jangan kau begini nanti sial, jangan kau begini nanti dianggap sial. Itu kebiasaan dahulu itu. Tatayur termasuk hal yang haram, Pak. Ini haram, paling rendah haram dan bisa masuk pada kategori syirik, ya. Dan tidak ada hubungannya antara benda-benda lakukan tatayur dengan adanya manfaat atau penolakan bahaya. Ya, dulu orang-orang katakan qalu tatayyarna bikum la illam tantahu ya lanarjumannakum. Kalau kau tidak berhenti berdakwah, saya akan lempari batu kamu. Dan betul-betul Pak, dilempari batu. Ada yang digergaji lehernya, ada yang digergaji kepalanya, bahkan ada yang ditanam sampainya tertimbun oleh tanah itu. 3 orang ini, wala yamassannakum minna azabun alim, saya akan siksa kamu. Dan betul-betul tiga utusan ini disiksa. Tidak boleh menolak kepada kehendak bertatayur yang timbul dalam hati, Pak. Jadi kalau ada misalnya ada ndak enak kurasa perasaanku, ndak enak kurasa perasaanku, ini Pak. Ya, jadi siapa yang menunda hajatnya karena perasaan tatayur, itu syirik. Ya, siapa yang menunda menikah karena menganggap sial di bulan Muharram misalnya, itu syirik. Ya, siapa menunda berangkat karena misalnya mau berangkat hari Selasa, Nabi bilang jangan kau pergi kalau hari Selasa, karena itu hari Selasa artinya hari salah-salah. Ya? Jadi kosong itu pesawat kalau hari salah-salah. Ya? Angka misalnya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 masih bagus. Tapi begitu sampai 12 berhenti dulu. 13 dianggap sial. Tapi satu yang tidak dianggap sial pada 13, gaji 13. Ini enggak jujur ini. 13 dianggap sial, tapi nak tunggu gaji 13. Coba jarang itu menemukan kursi pesawat dari nomor 13. Tidak ada. Ya. Ya. Tapi gaji 13 semua orang tunggu. Berarti tidak semua 13 itu sial, Pak. Ya. Nabi SAW tidak pernah melakukan tatayur. Ya. Nabi SAW memuji orang-orang yang meninggalkan tatayur. Jadi ada satu hadis begini, Pak. Man raddatuhu tiara faqad asyrak. Siapa yang menunda hajatnya, urusannya, kepentingannya. Misalnya saya mau pergi berdagang, tunggu dulu. Jangan kau buka toko kalau hari Rabu, jangan. Itu hari sial. Hari Kamis, jangan, waktu meninggal nenekmu. Kalau begitu hari Jumat, jangan, waktu meninggal di sebelah. Jadi kapan balik? Akhirnya tidak jadi-jadi, tunda, Pak. Termasuk mau menikah tidak jadi-jadi kalau begitu. Nah, ini termasuk sial. Para salaf dahulu sangat waspada terhadap tatayur. Orang berakal berprasangka lurus, sekalipun dari kalangan jahiliyah itu, kalangan jahiliyah tidak semuanya juga berprasangka tatayur. Orang jahiliyah saja menolak, tapi ini kebiasaan mereka sebagian. Jadi siapa yang melanjutkan tatayur ini masih kebiasaan daripada jahiliyah itu. Dibuang saja itu, Pak, ya. Kalau misalnya ada orang jatuh piringmu, jangkau, sial kau itu. Ya, dan seterusnya.